Nah ini ya, selanjutnya nih. Bang, saya pakai soundcard V8, tapi saat ku setting pakai efek di OBS nggak berubah. Jadi cuma bisa di otak-atik soundcardnya aja. Itu gimana ya? Udah pencet tombol record belum? Nggak, maksudnya kalau di monitor nggak berubah suaranya gimana dong? Nah, V8 itu Oh, dia, astaga, jangan-jangan dia monitornya dari V8. ya monitornya Bisa itu ya? dari V8. Astaga, Bisa, tapi agak delay. Dragon. Monitornya V8 tuh dia nggak direct monitor, jadi agak delay dia. Gitu. Ah, Soalnya kan yang berubah suara di OBS, bukan di V8 maksudku. iya, suara yang berubah di OBS gak V8. Iya, aku baru ingat tuh kemarin pas ngobrol V8, aku baru ingat ya ada monitornya juga ya. Bisa langsung colok headphone. Iya, mungkin buat yang ini siapa namanya nih? Mas Husyam ya. Jadi nanti dicek aja. Kalau monitornya langsung dari perangkat ya, misalkan dari laptop atau dari komputer ya. Jadi jangan langsung ke V8. Karena V8 nggak berubah. Tidak menerima perubahan efek dari keinstall gitu ya, efeknya ke perangkat gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, lupa tanya Bang. Jadi saya recording menggunakan Adobe Audition dan soundcard V8. Saya mau rekaman menggunakan instrumen karaoke. Dan waktu saya recording, suara vokal dan suara instrumennya jadi balapan. Gimana cara mengatasinya ya? Kan berarti sudah ada perangkat apa? Accompany instrumen kemarin. Anda bilang tuh. Karaoke kan dia. Iya, karaoke. Kalau karaoke dia ngeplay musiknya dari mana pertama? Oke. Kalau dari Adobe Audition, pastikan Adobe Audition ada metronomnya nggak sih? Ada. Nah, metronom nyalain. Ya. Temponya sesuaiin dengan tracknya. Oke. Itu. Dan V8 itu ada latensi. Oke. Kayak gitu. Jadi apa yang kita dengar dengan apa yang kita omongin di mikrofon itu agak telat. Emang berbeda. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari instrumennya nggak telat sebenarnya, yang telat cuma mikrofonnya aja. Gitu. Ya gitu. Jadi tetap kita harus melakukan manual Di adjust manual ya. timingnya kita geser-geser. Tapi kan kita nyanyinya ngikutin musik. Gini, yang bikin aku sebenarnya juga agak pusing sama soundcard V8 ya. Soundcard V8 itu monitornya nggak direct. Iya. Aku ngomong sendiri, dengerin monitornya langsung di V8, itu ngomong dengan suara monitornya itu telat monitornya. Kalau telat kan jadi kita dengar ngomongan sendiri aja bisa pusing dong. Wah, itu makin pusing lagi. Nah, solusinya gini. Ya. Output sebentar. Mau bersin. Gatel ya. Nah, gini. Ini akibat kebanyakan V8 Anda ini. Gini, jadi pakai dua soundcard. Iya. Pakai dua soundcard. Satu untuk output, satu untuk input. Oke. Katakanlah outputnya soundcard internal. Iya. Jadi yang di Adobe Audition, outputnya di soundcard internal, inputnya di V8. Oke. Jadi kita dengerin headset ini monitornya pakai soundcard internal. Oke. Nah, kemudian ngerekamnya pakai V8. Gimana sih, aku bingung. Jadi ini kita nyanyi nggak usah di monitor gitu. Kita nyanyi dengar musik aja. Udah headsetnya dibuka satu gini. Iya. Karena pasti telat. Karena nanti tinggal disamain aja gitu kan. Pertama gini, suara dari komputer ke V8 itu udah telat satu. Iya. Kedua, suara kita ngomong dengan yang keluar kita dengerin di headphone itu udah telat juga. Jadi tambah lagi ya latensinya ya. Makanya kita bakal susah mixing vokal dari V8. Aku banyak banget terima proyek dari orang-orang yang rekam dari V8 dan susah banget mixingnya. Karena itu isu dari latensinya itu belum apa istilahnya ya. Sampai sekarang itu ya nggak bisa diatasi. Nggak ada solusi. Solusinya cuman jangan pakai V8. Gini, tiap kali ada orang posting masalah ya di komunitas recording itu V8 tentang latensi, nggak ada satupun yang bisa mengatasinya. Iya. Jadi nggak ada yang beres. Ujung-ujungnya gini, jangan pakai V8 udah itu. Iya, ujung-ujungnya jangan pakai V8 buat nyanyi ya, terutama ya. Buat nyanyi ya. Kalau nyanyinya di small atau di apa gitu enggak apa-apa lah. Tapi kalau nyanyinya untuk katakanlah bikin lagu nih, bikin demo atau apa gitu, direkam menggunakan V8.
Waduh. Maka multi track lah, serius gitu ya, jangan pakai V8. Kok memang serius jangan pakai V8, susah. Mending langsung colok aja mendingan ya, malahan ya. Cari soundcard yang ada fitur direct monitor. Oke. Jadi apa yang kita omongkan di mikrofon itu langsung terdengar immediately di headphone. Oke. Itu. Contohnya kalau Anda punya brand di kepala saat ini, contohnya. Ini yang tak pakai ini. Oh iya, Behringer. Jadi apa yang tak omongin itu langsung tak dengar di sini. Iya sih. Behringer emang trusted sih, Sir. Trusted dan murah ya. Tapi sebenarnya kan Behringer juga sebenarnya klon-klonan juga dari device lain gitu loh. Kalau tak perhatiin lo ya. Contohnya headphone Behringerku yang kemarin, yang tak giveaway itu. Kalau headphone dari Behringer yang di bawah 700.000 tuh headphone mainan semua nih tapi. Iya, headphone mainan. Itu kan sebenarnya dia nirun Samsung gitu loh. Cuman dikasih Behringer aja atasnya. Tapi persis yang harga 800 ke atas itu aku lihat reviewnya worth it lah. Worth it lah ya, masuk lah ya. Tapi kalau untuk 300 ribuan, aku malah megang Altron loh. Karakternya mirip ke arah ATH. Serius, ke arah ATH yang 40 tapi ya. Bukan yang 50X ini, tapi ke 40, jadi agak flat gitu. Yang Actron yang hitam itu bukan? Iya, yang 28X. Apa lo ya? Iya itu. Di logonya ada di sini Actronnya itu. Iya. Headphone Altron 280S itu kalau nggak salah, lupa aku. Serinya. Itu mirip sama kayak ini kan, Samsung SR berapa itu nggak salah. Nah, kalau Samsung aku nggak hafal. Nek ATH kan aku hafal. Audio Technica. Itu lumayan loh, arahnya ke Audio Technica suaranya, arahnya. Tapi bukan yang ini. Kalau ini kan signaturnya agak tampi bass M50X. Oh iya. Arahnya ke 40 gitu dia. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Sir. Bang, emang Behringer bisa multi track? Soalnya pengalaman pakai soundcard V8 nggak bisa multi track. Silahkan cek video saya yang ini, apa namanya, tutorial apa sih itu? Tutorial record multi track ada bikin emang di Audacity bisa multi track kan? Seingatku juga. Audacity 2 track. Ada di Cakewalk. Tapi ini ngomong-ngomong Behringer yang mana dulu nih? Behringer Xenix yang seperti yang Anda pakai atau Behringer input mixer? Nah, input mixer harusnya enggak karena dia masuknya satu, Sir. Jadi modelnya kayak mixer yang tak pakai ini. Tapi input mixer dia, bukan headphone mixer. Satu kalau dibikin stereo, kalau dibikin mono kan kanan dan kiri. Kita katakanlah gini. Kita ambil vokal dan gitar. Oke. Vokal taruh kanan, gitar taruh kiri. Silahkan cek videoku yang judulnya tutorial cara membuat cover lagu akustik part 1 dan 2. Aku bikin 4 part di situ. Part 1 itu untuk apa namanya, persiapan setup recording, kemudian part 2 recording tekniknya. Oke. Nah, cara mecahnya ada di 2 video itu. Nah, kalau part 3 itu mixing, part 4 mastering. Atau mungkin bisa langsung tak apa namanya, demokan di sini. Behringer bisa multi track. Ini Behringer yang Anda pakai tapi kan maksudnya? Yang tak pakai. Nggak, maksudnya kalau misalnya ini kan dia juga nggak di specify gitu loh. Ini Behringer yang mana dulu? Karena Behringer pun banyak. Yang mana dulu? Behringer UCA 202 juga udah bisa track kanan dan kiri, kan dua input 2 output. Kalau kemarin yang tak coba kan Focusrite kan dia modelnya mono sama mono. Aku ngerekamnya pakai Velasio, in 1 mono, in 2 mono. Gitar 1, gitu. Vokal 1. Langsung dia bareng itu multi track di Adobe Audition. Jadi nggak usah dipecah lagi gitu loh. Dia langsung mono. Input 1 mono, input 2 mono. Boleh? Udah tak menyalain kok share screen-nya. Oke. Supaya nggak lupa. Ini tak demokan ya. Iya. Ini aku pakai soundcard Behringer 302. Oke. 3 channel input dan 2 output. Nah, di sini aku menggunakan driver ASIO 4AL versi 2. Nah, itu kan ada. Iya, oke. Nah, ini kan di inputnya kan ada nih ASIO 4AL. Nah, ini yang left. Ini yang ini MIDI. Delete dulu. Delete track, kita bikin track baru, insert audio track. Oh, tadi MIDI track tadi ya. Nah, di sini pilih yang right. Oh, gitu.
Tapi bermasalah nggak sih? Soalnya kan ini kan dipakai, ini kan drivernya lagi dipakai sama Zoom maksudku. Oh gitu, nggak masalah seharusnya. Soalnya kan biasa kalau ASIO nyala MMI mati. Kecuali Evelasio sih. Aku pakai Evelasio nih udah nih. Coba ya. Testing 1. Yo, aman. Coba share screen lagi nih. Ini belum di share screen nih. Oke, cek tes 1 2 3 cek. Yo. Oke, terus bikin track baru. Insert audio track. Nah, di sini inputnya tak ganti In left. 1. Oke. Ini right kanan. Oke. Cek. Oh, belum di arm. Cek. Cek. Iya, cuma kan ada latensinya, maksudnya kan karena jauh ya, pakai internet ya. Oh iya keren. Oke. Kan? Oke, tak coba record ya. Oke. Kita recordnya pembukaan aja. Coba. Oke. Ini tak sembunyiin dulu. Yo. Loh itu metronomnya masuk. Ya tadi kan ya udah nggak apa-apa ya. Nah, dirimu track yang sebelah sini nih. Yang kanan kan? Nah, kok kurang keras tak kerasin lagi. Iya, itu kurang keras tuh. Alright. Nah. Gitu. Oh, iya. Asik ya. Bisa track online. Oh my goodness. Online. Nice. Ini nih. Punya mixer kayak gini. Oke. Ya, berarti terbukti ya Behringer itu bisa multi track. Alright. Nah, cuman kalau yang ini karena 302 3 input 2 output jadi cuma bisa 2 channel. Iya, kanan kiri doang ya. Gitu. Nah, kalau misalkan beda channel kayak tadi Anda bilang kayak gimana maksudnya? Kan kanan kiri doang nih. Sisanya apa dong? Nah, emang mau ngerekam apa? Gak tahu. Lagu misalkan gitu? Ya terbatas di 2 channel aja. Gitu. Kalau misalkan live akustik gitu, kan itu ada beberapa instrumen ya kan? Ada drum akustik sama gitar akustik misalkan. Kayak gitu gimana ngerekamnya dong? Nah berarti lewat ini. Kalau emang mau pakai Behringer, ya live mixing. Live mixing gimana? Jadi ya memang jadi dari sana kita taruh mixer dulu, baru nanti diproses gitu maksudnya? Jadi prosesnya langsung di mixer, mixingnya. Iya. Pastikan di mixer itu balance. Dan apa namanya? Nanti tinggal mastering aja gitu. Ya, jadi kita nanti tinggal master aja ya. Ngurusin satu track doang. Tapi vokalnya gimana? Sudah di mixer juga? Sudah di mixer juga kayak gitu. Oh gitu. Apa nggak bisa dibedain gitu maksudku vokal sendiriin? Kan maksudku lebih ship gitu kalau vokal sendirian? Bisa. Cuman beli Behringer yang mungkin Midas 32 atau mungkin apa namanya Behringer pokoknya yang seri-seri digital mixer. Oke. Jadi dia sudah record multitrack di situ, kasih efeknya juga sudah di situ. Dan sudah direkam multitrack juga di situ, kita bisa putar kapan aja, mixing kapan aja di situ. Wow. Jadi harganya bisa 30 jutaan. Oke. Honor go lah ya. Ya itu. Jadi kita beli fitur kan. Tak kira ini tuh apa loh. Iya sih, emang langsung rekam di situ ya. Jadi perangkat sendiri ya. Jadi DAW sendiri dia berarti ya, ibaratnya ya. Iya, jadi mixer udah include DAW-nya. Udah include DAW-nya, udah jadi recorder ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi Behringer bisa ya. Even online bisa di record multitrack. Caranya dengan tadi ya di separate ini karena menggunakan MMI driver Zoom. Jadi harus menggunakan FL ASIO. Kalau misalkan ASIO for all yang biasa V2 karena nggak bisa ya. Karena dia akan take down salah satu. MMI yang bisa yang kalah. Jadi Zoom-nya nggak kedengeran. Yes. Tapi kan karena dia kalah itu jadi aku ngomong pun nggak sampai sana suaranya. Iya kan? Solusinya tadi FL ASIO. Soalnya aku kadang kayak gitu, Sir. Bikin lagu pun dengar track reference itu kan lewat Google Chrome. FL Studio nyala. Itu kan Google Chrome-nya mati suaranya jadi kalau misalkan pakai ASIO for all. Kemut mati. Kemute. Makanya aku lebih suka FL yang sekarang sih karena punya FL Studio ASIO.
Nah, kayak kalau ASIO for all itu cuma untuk ngakali latensi aja. Iya sih, tapi emang latensinya hampir nggak kedengeran sih, nggak kerasa sih. ASIO for all. Nggak kerasa latensinya. Kita tinggal setting buffer size-nya aja gitu. Kalau FL Studio sih masih ada sih rasanya loh ya. Masih ada tapi tipis banget. Tipis banget. Nggak akan sama lah sama MMI ya. Oke. Ini buat penutupan nih karena pertanyaannya udah habis. Monggo penutupan, Sir. Verdict ya, verdict. Kesimpulannya buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Monggo. Yang pertama. Jadi berdasarkan obrolan kita tadi, pertanyaan yang masuk ya, ribuan pertanyaan yang masuk ya, kita filter dan itu tadi adalah pertanyaan yang terpilih. Dan buat pengguna V8 khususnya atau mungkin BM800 mungkin bisa diperhatikan setupnya itu pertama itu. Nah, misal kalian memang benar-benar pengen low budget pakai BM800 enggak masalah. Saya pun juga pakai itu. Bahkan untuk merekam beberapa project saya menggunakan itu ya. BM700 malah dibawa kemana-mana enak, dipinjemin juga misal rusak juga nggak rugi banyak gitu kan. Cuman geli ya, cuma cepek kali ya. Gitu. Nah, terus ya itulah kok emang mau budget murah nggak masalah, pakai itu nggak masalah gitu loh. Tapi untuk V8 mungkin perlu dipikirkan lagi ya, apalagi untuk merekam musik, karaoke dan sebagainya. Kalau mungkin karaoke-nya online small atau mungkin live dan kawan-kawan tidak masalah. Tapi kalau untuk proyek yang lebih serius, misal untuk YouTube misalnya, saya tidak sarankan. Sama sekali tidak menyarankan. Terutama untuk nyanyi-nyanyi ya. Untuk produksi musik gitu. Dengan segala kekurangannya. Frekuensi respon ya cuman sampai 11.000 karena sample rate-nya cuman ini tadi. AM. Apa namanya? AM radio. AM radio. Itu tadi. Terus kemudian masalah latensi juga. Nah, itu nggak ada obat itu latensi. Aku bilang ngerusak banget itu latensi. Juga latensi. Aku baru tahu loh malah karena ngobrol ini masalah monitor. Aku pikir dia akan langsung karena kita nyolok di situ ngerekam di situ juga gitu loh. Ternyata enggak ya. Nah ini yang tak rasain ya. Dia nggak direct monitor, ada keterlambatan sekian milidetik gitu. Iya. Ada sekian milidetik. Kita waktu ngerekam nggak kerasa, tapi ketika sudah ke-record, oh kok balapan gitu kan. Oke. Jadi untuk V8 tidak saya sarankan. Jadi gunakanlah soundcard atau audio interface yang lebih proper lah. Ya, jadi seandainya supaya nggak rugi nih ya, yang buat yang udah beli BM800, mungkin sebaiknya beli Phantom Power aja gitu ya. Gitu. Langsung colok ke PC habis itu ya. Kalau soundcard PC-nya bagus langsung colok aja. Tapi kan maksudnya langsung walaupun yang jadul pun, zamannya Windows XP pun, paling nggak dia sudah CD quality loh, Sir. 44.100 loh gitu loh. Gitu. Oke, selanjutnya. Aku lihat reviewnya di beberapa orang cukup pakai Phantom Power udah cukup kok. Iya, jadi nggak usah tambah-tambahin lagi ya lah ya. Nggak usah tambah-tambahin. Kecuali Dynamic ya. Dynamic pun V8 nggak cocok ya. Ya udah lanjut lagi. V8 cocok juga Dynamic. Kalau Dynamic yang itu kemarin share USB to XLR tuh bagus tuh. Kenceng lah, suaranya kenceng malah tuh. Itu. Iya, aku udah lihat tuh. Nah, pakai itu aja nggak apa-apa gitu. Di channel podcastan gitu. Itu kalau kebutuhan kita mau live di HP misalnya atau mungkin sekedar bikin tutorial menggunakan mic dynamic, nah itu pakai V8 nggak apa-apa. Iya. Karena juga beberapa HP dia punya auto gain ya. Yes. Oke, masih bisa termaafkan lah ya. Ayo lanjut. HP mikrofonnya bagus loh. Beberapa HP mikrofonnya bagus loh. Iya, kenapa nggak langsung di HP aja malan? Ya, main. Iya. Atau menggunakan clip on aja ya, clip on dicolok. Itu kan lebih sedikit butuh dayanya. Iya. Lebih masuk akal malah daripada pakai BM800 ke HP. Betul. Atau ke laptop. Lanjut. Apa lagi tuh yang terakhir untuk multi track? Verdictnya, kesimpulannya. Track ya, track simbolnya itu tadi. Kan stereo kiri, nih soundcardnya. Behringer kan stereo. Nah, tinggal dipisah aja kanan kiri gitu. Input kanan satu, input kiri satu. Nah, gitu enak. Udah mungkin itu aja kan? Iya, itu aja ya. Cukup sekian berarti ya. Moga ditutup. Cukup sekian. Udah, makasih pertanyaannya. Ya.
Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe ke channelku sama channelnya Haikal ya. Yo. Kotak Visual dan Hard to Be Heard. Dan terutama Hard to Be Heard ya. Biar cepat seceng ya. Oke, siap. Biar bisa saya mention video selanjutnya. Alright. Thank you.